Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. Today we will explain the material about select, grading, and sequence the material in basic competence, vocabulary, and grammar. But before the explanation, I will introduce the member of Group 2. The first is me, Yola Monica, and then Dani Farmayola, Anita Nuraini, and Cindy Repa Pratiwi. I will start from kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah mensyukuri kesempatan dan mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Yang kedua, mengembangkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan harapan dan doa sesuai konteks dan penggunaannya. Yang keempat, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan harapan dan doa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selecting topik yang kami pilih di sini adalah menyatakan harapan dan doa dalam bahasa Inggris. Tata bahasa atau grammar itu ada will, can, hope. Penggunaan nominal, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa a, this, the, those, my, atau their secara tepat dalam frasa nominal. Saya akan membahas tentang tata bahasa, yaitu wish. Wish juga sering digunakan saat mengucapkan harapan. Nah, perbedaannya dengan hope adalah terletak pada kemungkinan harapan itu terjadi. Ungkapan wish digunakan saat mengharapkan sesuatu yang sulit diwujudkan atau sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Ada dua contoh. Yang pertama adalah wish plus noun. Wish plus noun ini jika ingin mengucapkan harapan kalian untuk orang lain. Jadi wish plus noun ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, untuk mendoakan kesuksesan atau kesehatan dan keberhasilan orang lain. Contoh kalimatnya seperti I wish you luck on your debate competition. Saya ulangi contohnya, I wish you luck on your debate competition. Yang contoh kedua, she wish me happiness. Nah, ini dia mendoakan agar temannya selalu bahagia, atau dia mendoakan orang lain selalu bahagia. Contoh wish yang kedua adalah wish plus to infinitive. Mempunyai arti yang sama dengan I want to. Akan tetapi biasanya digunakan pada saat yang lebih formal. Jadi to infinitive ini digunakan pada saat yang lebih formal. Contoh kalimatnya, I wish to celebrate Christmas with my family next year. Atau bisa juga I wish to celebrate Idul Fitri with my family next year. I think enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explain about hope. Hope bisa berfungsi sebagai noun atau verb yang memiliki arti harapan atau berharap. Kata hope memiliki harapan yang tingkat kemungkinannya sangat tinggi. Hope plus two infinities digunakan untuk menyatakan harapan dan niat di masa depan. For example, she hoped to be a successful designer.
Maybe I hope to see you again one day. Hope that digunakan ada subjek baru yang muncul di dalam that clause tersebut. Subordinator that pada that clause tersebut boleh saja dihilangkan sehingga hanya menyisakan subjek atau predikatnya saja. For example, Rudy hopes that Mr. Subagio can consider that his idea to our school for a party. So I think enough for my group. Maybe jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.